Faslun menjelaskan syarat-syarat ketika orang itu sholat berjamaah menjadi makmum. Ahada asyara, ada 11. Jadi ketika kita sholat berjamaah, posisi kita jadi makmum, syaratnya 11. An ya'lama butlana sholati imamihi, hendaknya si makmum jangan sampai dia mengetahui akan batal sholatnya si imam. Jadi si makmum harus mantap, harus yakin kalau si imam itu sholatnya sah. Jadi kalau dia tahu si imam sholatnya batal, maka dia pun sholatnya tidak sah. Misalkan imam tadi kongkok tuh sebelum sholat di depan sama dia, tahu-tahu imam kentut, langsung dia masuk ke musola, nggak wudhu lagi. Kan tahu kita kalau dia tadi kan kentut, ngikut sholatnya nggak sah. Sholatnya kita tuh, karena kita makmum tahu si imam itu bakal kasih tahu seharusnya ya, bang tadi ente kentut, wudhu lagi begitu. Atau misalkan si imam melakukan salah satu pembatalan sholat, bersentuhan dengan yang bukan mahram ya. Misalkan ada anak yang udah balik cium tangan. Lihatin, anak yang udah balik cium, bukan mahram, bukan anak dengan bapak, bukan anak dengan ibu, bukan kita dengan ponakan perempuan kita, bukan. Kalau anak dengan bapak, anak perempuan dengan bapak nggak batal karena mahram. Anak laki-laki dengan ibu tidak batal karena mahram. Kita sama ponakan kita, anaknya abang kita, anaknya adik kita yang perempuan, itu keponakan kita, nggak batal wudhu juga. Kita dengan bibi kita, saudaranya bapak, saudaranya emak yang perempuan, nggak batal sholat kita, wudhu kita nggak batal, karena itu mahram. Bapak kita punya empok, bapak kita punya adik, encing atau ndek, itu nggak batal wudhu kita, karena mahram masuk. Emak kita punya empok, emak kita punya adik perempuan, encing atau ndek yang perempuan, nggak batal wudhu kita, karena itu masih mahram. Gitu. Ini yang cium tangan orang lain. Guru dengan murid misalkan, seorang guru muridnya udah pada balik, cium tangan, batal wudhunya. Paham gitu? Nah ini kita tahu nih, misalkan tadi tuh guru muridnya cium tangan, kemudian tanpa wudhu dia langsung sholat jadi imam. Kita tahu lah, kok tadi itu dia batal wudhunya langsung sholat jadi imam. Ketika si makmum tahu kalau imamnya itu batal, maka si makmum pun kalau langsung dia ngikut sholatnya batal, tidak sah. Jadi syarat si makmum harus mantap dan dia harus tahu si imam itu tidak melakukan pembatalan sholat. Atau misalkan begini, seorang imam diangkat jadi imam sholat pakai celana atau sholat pakai kain, celananya bolong dengkulnya, karena di sekarang ngetren itu ya, celana bener-bener dibolong-bolongin itu ya, digaruk-garuk pakai sikat itu sudah jadi bolong ya. Jadi imam dia ya batal sholat si makmum, karena tahu yang membatalkan sholat diantaranya terbuka aurat. Atau si imam pakai kain, cuman nggak pakai lapisan dalam, nggak pakai celana dalam, kainnya kena rokok ya, bolong bagian pantat atau bagian paha. Kita melihat, nah itu si imam kainnya bolong, kulit pantatnya atau kulit pahanya kelihatan, nggak sah sholat kita jadi makmum. Kita yang jadi makmum tidak. Karena apa? Kita tahu si imam sholatnya kenapa batalnya? Karena membuka auratnya dia tertutup begitu. Jadi syarat si makmum sah sholatnya karena si makmum tidak mengetahui si imam itu melakukan perkara yang membatalkan sholat. Adapun si imam batal sendiri, misalkan dia nggak jujur, lagi sholat Allahu Akbar, mulutnya mules, keluar tuh angin, nggak kedengeran, melepas. Ya. Si imam doang yang tahu.
terusin terus. Kita makmum nggak tahu, anggapan kita sah aja, sah si makmum. Makmum hukumnya sah. Karena apa? Makmum nggak tahu kalau si imam itu batal. Makmum itu meyakini si imam itu sholatnya tidak batal. Paham ini? Kecuali kalau imamnya ngaku, wahai jamaah, maafin tadi saya kentut. Nah, batal semuanya, ulang lagi tuh sholat. Kalau si imamnya jujur, tanggung jawab imam. Ya, sebab supirnya dia. Orang nyopir mobil itu mau diasukin kemana kita tergantung supirnya. Mau ke sawah ya ke sawah, yang penumpang mengikut. Mau jalan lurus ya jalan lurus. Jadi syarat sah si makmum menjadi sholat berjamaah kepada si imam, makmum tidak boleh, makmum tidak mengetahui akan sholat si imam itu bihadasin au ghairihi, dengan sebab hadas atau dengan sebab yang lainnya. Amin ya. Yang kedua, wa anna yataqida wujuba qada'iha alaihi. Makmum tidak boleh menekodkan si imam wajib mengqadha salat. Salat kan ada yang wajib diqadha, ada yang langsung sah ya, artinya langsung sah sekali itu doang kita sholat, nggak perlu diulang lagi. Siapa sholat yang sah langsung nggak diulang lagi? Orang yang sempurna wudunya. Nah, kita alhamdulillah tidak sakit, dalam keadaan sempurna kita wudu, kemudian kita sholat, maka sholat kita dianggap sah dan tidak wajib diulang. Ini ada orang yang sholatnya harus diulang. Siapa orang yang sholatnya harus diulang? Contohnya orang yang memakai perban, orang yang memakai bebet di anggota tayamum dan di anggota wudhu. Paham ya maksudnya? Di anggota tayamum dan di anggota wudhu. Contoh, naik motor, jatuh budak, beset dia punya tangan. Dijahit, ditumpalkan tuh sama perban, lebet, kan nggak masuk air itu kalau wudhu. Kalau wudhu nggak, kata dokter nih jangan kena air dulu. Kalau dikenain air, khawatir ntar jahitannya beset, jadi infeksi ntar, begitu kata dokter tuh. Ya kita harus nurut sama ilmu dia. Kalau mau badar, ya silakan buka tuh airin. Nah, emang pengen gak cepat sembuh, begitu maksudnya. Itu kan tujuannya supaya kulit itu cepat nyambung lagi, begitu maksudnya. Oke, kita nurut sama kata dokter. Jadi dokter ini terpercaya, ya emang begitu dah kebiasaannya. Tak ditutup dulu, diperban. Lihatin, tangan termasuk anggota wudhu, tangan termasuk anggota tayamum. Ketika wudhu kita ketika tayamum kita juga nggak sempurna, nggak bisa maka orang yang punya bebet, orang yang punya luka di anggota wudhu dan di anggota tayamum, dia sholatnya nanti wajib diqadha ketika udah sembuh. Paham ya? Ketika dia dijadiin imam di dalam sholat, maka si makmum yang sholatnya sempurna dengan wudhu yang sempurna, si makmum tidak sah berimam kepada dia. Karena makmum harus punya i'tiqad, itu si imam nanti sholatnya wajib diqadha kalau dia udah sembuh. Gitu. Kamu dikebayang nggak maksud saya? Jadi makmum tidak boleh mengiktikadkan kalau si imam itu sholatnya wajib diqadha. Siapa sholat yang wajib diqadha? Tadi itu diantaranya orang yang punya luka yang ditutup perban di anggota wudhu dan di anggota tayamum. Karena ketika wudhu dia nggak kena air, ketika tayamum usap nggak kena usapan gitu, terhalang sama itu. Maka sholat dia nanti wajib diqadha tuh.
Misalkan sebulan baru sembuh, sebulan di qadha tuh. Kalau 1 hari 5 waktu, sebulan 150 waktu. Zuhur 30, asar 30, maghrib 30, isya 30, subuh 30. Kalau 1 bulan qadha itu semuanya. Karena mengqadha salat hukumnya wajib. Jadi syarat jadi makmum, nah ini kayak engkong misalkan nih kemarin tuh, ya tangannya patah, dibebet, kata dukun patah, ini jangan dibuka dulu ya, kalau dibuka khawatir gitu, nggak buru-buru nyambung, nyambung. Bagaimana tuh wudhunya? Ya, ketika belum dibuka, maka wudhunya kan nggak kena itu, yang kebebet itu. Gitu. Mau ditayamumin juga nggak kena kan, karena tertutup sama itu. Begitu. Nah itu yang seperti itu wajib ketika dia sholat, nanti kalau udah sembuh, udah bisa wudhu sempurna, sholatnya diulang lagi. Jadi makmum nggak boleh berimam kepada orang yang sholatnya wajib diqadha, tuker. Yang sempurna wudhunya jadi imam, yang nggak sempurna wudhunya jadi makmum. Gitu seharusnya. Jadi syarat jadi makmum, tidak boleh si makmum meyakini si imam sholatnya wajib diqadha. Satu lagi, yang ketiga, wa an la yakuna makmuman. Makmum boleh berimam kepada orang yang sholatnya sendiri atau sholatnya dia tidak menjadi makmum kepada orang lain. Paham maksudnya nih? Lihatin. Ada orang sholat sendiri, kita jadiin imam, sah sholat kita. Tapi ketika orang itu lagi bermakmum kepada imam lain, kita jadiin imam kita, nggak sah sholat kita. Jangan ngikut sama dia, ngikut aja sama imam yang di depan, gitu maksudnya. Jadi nggak boleh seorang makmum berimam kepada orang yang lagi jadi makmum kepada imam lain, begitu. Paham maksudnya? Misalkan Bang JJ sama Bang Jumadi lagi sholat berjamaah, Bang Jumadi jadi imam, JJ jadi makmum. Pak RT sampai, Pak RT nyolek JJ, dijadiin imam, sementara JJ lagi bermakmum kepada Bang Jumadi. Nah, nggak boleh, nggak sah sholatnya Pak RT, gitu maksudnya. Udah ngikutnya bareng sama dia begitu. Jadikan Bang Jumadi sebagai imam. Ini Bang JJ sama Pak RT jadi makmum berdua. Gitu maksudnya ya. Kebayang tuh. Nah itu. Jadi yang ketiga, menjadikan seorang makmum kepada imam, imamnya itu tidak posisinya menjadi makmum gitu. Tidak lagi bermakmum kepada imam yang lain ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat jamaah, bisa melaksanakan ibadah ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Bil barakah al-Fatihah.